Halo semuanya, saya Galus Karwangi Suprobo dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan implementasi manajemen ASN di lingkungan Kementerian SDM, khususnya di unit penempatan saya, Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, Pokja Pelaksanaan. Pokja Pelaksanaan memiliki tugas penting dalam mengelola penerimaan negara dari sektor minerba, terutama melakukan verifikasi kewajiban PNBP yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Tugas ini mencakup pemantauan, pemeriksaan dokumen, hingga memastikan bahwa seluruh kewajiban dibayarkan tepat waktu sesuai ketentuan. Salah satu lingkup penting adalah PNBP dari keuntungan bersih, yaitu keuntungan bersih setelah pajak dari kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam PP nomor 15 tahun 2022 dan dipertegas lagi dalam Permen SDM nomor 9 tahun 2025. Dari keuntungan bersih tersebut, 10% wajib disetorkan kepada negara dengan rincian 4% untuk pemerintah pusat dan juga 6% untuk pemerintah daerah. Untuk 6% daerah masih dibagi lagi ke pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota penghasil, dan juga pemerintah kabupaten atau kota lain dalam provinsi yang sama. Skema ini memastikan bahwa hasil tambang memberikan manfaat tidak hanya kepada pusat, tetapi juga kepada daerah baik yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan maupun yang turut terdampak. Namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan. Salah satu yang paling sering muncul adalah adanya perusahaan yang membebankan keuntungan bersih sebagai beban dalam laporan keuangannya. Dengan perlakuan seperti ini, nilai keuntungan bersih yang dilaporkan menjadi lebih kecil daripada kondisi sebenarnya, sehingga porsi 10% yang seharusnya disetorkan ke negara itu ikut berkurang. Padahal, regulasi telah menegaskan bahwa keuntungan bersih itu tidak boleh diperlakukan sebagai beban. Jika praktek ini dibiarkan, negara dirugikan karena penerimaannya berkurang, sementara perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar dari yang seharusnya. Kondisi ini juga menurunkan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan, serta menghambat upaya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dampaknya itu bukan hanya pada pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Provinsi maupun kabupaten atau kota yang seharusnya menerima bagiannya tidak memperoleh penerimaan optimal. Padahal, dana bagi hasil dari keuntungan bersih ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperbaiki infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik. Dengan kata lain, permasalahan pencatatan keuntungan bersih ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara keseluruhan, tapi juga menurunkan keadilan fiskal antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan atau inisiasi yang dapat saya sarankan, yaitu pertama, memperkuat administrasi dengan mengirimkan surat pemberitahuan kewajiban kepada perusahaan sekaligus permintaan laporan keuangan audited. Namun jika laporan audited itu belum tersedia, laporan unaudited dapat digunakan sementara sebagai dasar analisis awal. Kedua, melakukan perhitungan ulang terhadap laporan perusahaan, dan apabila terdapat selisih akibat pencatatan yang keliru, segera diterbitkan tagihan resmi agar potensi penerimaan negaranya tidak hilang. Ketiga, bentuk tim lintas unit yang khusus menangani verifikasi keuntungan bersih, sehingga koordinasi dan konsistensi dalam pemeriksaan laporan itu lebih terjamin. Keempat, menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai tata cara pencatatan dan perhitungan keuntungan bersih yang kemudian disosialisasikan secara menyeluruh kepada perusahaan dan pemerintah daerah agar tidak ada lagi multitafsir. Kelima, meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan teknis akuntansi dan pemahaman regulasi pertambangan sehingga verifikasi dapat dilakukan lebih cermat dan profesional. Permasalahan dan juga solusi ini sekaligus jalan dengan penerapan manajemen ASN sebagaimana tercantum dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dari sisi pengelolaan kinerja, ASN dituntut untuk memastikan penerimaan negara tercapai sesuai target melalui indikator kerja yang jelas, misalnya dengan menurunkan piutang, meningkatkan akurasi perhitungan, dan memastikan setoran 10% keuntungan bersih itu benar-benar masuk ke kas negara. Dari sisi pengembangan kompetensi, ASN juga dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan teknis dan regulasi melalui pelatihan dan pembinaan, sehingga memiliki kemampuan yang memadai untuk mengidentifikasi kesalahan pencatatan maupun potensi manipulasi laporan keuangan.